Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rumus dasar dalam bermain catur. Aturan persegi pengejaran raja terhadap pion yang hendak melakukan promosi. Nah, mengapa aturan persegi ini menjadi penting? Karena ketika permainan catur mencapai babak akhir, terkadang kita menghadapi kendala dalam mengkalkulasi atau memperhitungkan pergerakan pion dalam mencapai petak promosi. Apakah dapat kita cegah dengan menggunakan raja kita atau tidak? Nah, aturan berikut diharapkan dapat mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Pada diagram berikut, pion putih di petak A4 hendak melakukan promosi di petak A8 dan raja hitam yang berada di petak F3 hendak mencegah promosi tersebut terjadi. Nah, dalam mengkalkulasi kemungkinan raja hitam untuk menghentikan pergerakan pion putih di petak A4 sebelum mencapai petak A8, maka dapat digunakan dua cara. Cara pertama adalah dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi di papan, dan cara kedua adalah dengan menggunakan aturan persegi. Berikut akan kita bahas mengenai pendekatan cara persegi. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan pendekatan cara persegi adalah dengan menarik diagonal di hadapan pion yang hendak promosi hingga mencapai tepi papan ke arah raja lawan. Dan ini digambarkan dengan garis merah. Langkah kedua adalah menarik diagonal berlawanan dengan diagonal pertama yang telah kita buat, sehingga kita dapatkan daerah yang dibatasi dengan garis biru. Apa artinya garis biru ini? Garis biru ini menggambarkan daerah jangkauan yang memungkinkan raja hitam menghentikan pergerakan pion A4 dalam kasus ini mencapai petak A8 jika pion A4 dalam posisi diam dan raja hitam berhasil masuk ke kotak biru ini, maka dapat dipastikan 100% pasti pion di A4 dapat dihentikan sebelum mencapai di petak A8. Jika kita coba simulasikan raja di F3 menuju E4, perhatikan bahwa raja hitam sudah berhasil masuk di daerah yang dibatasi oleh garis biru di diagram ini. Apa artinya? Artinya adalah pion putih di A4 akan gagal mencapai petak promosi di A8. Jika permainan dilanjutkan, maka akan menjadi namun dalam penggunaan aturan persegi tersebut, terdapat suatu pengecualian untuk pion yang berada pada petak awal mulai permainan. Dalam hal ini, pion H2 sebagai contohnya. Karena pion ini dapat melakukan langkah dua petak ke depan, jadi tidak perlu satu per satu. Sehingga aturan ini perlu dipergunakan secara hati-hati. Jika kita mencoba untuk menggunakan aturan persegi, maka akan kita dapatkan perhatikan diagram berikut ini. Jika tidak terdapat pengecualian dalam penggunaan aturan persegi tadi, maka seharusnya jika posisi berikut ini adalah giliran hitam untuk melangkah, maka harusnya pion di
H2 tidak dapat melakukan promosi. Perhatikan bahwa Raja Hitam telah berhasil memasuki daerah yang dibatasi oleh garis ungu. Itu artinya secara aturan, maka pion di H2 tidak akan mampu melakukan promosi di petak H8. Namun ternyata terdapat suatu pengecualian jika pion tersebut berada pada posisi awal permainan. Dalam hal ini H2. Karena pion tersebut dapat melakukan 2 langkah ke depan secara langsung. Setelah putih melakukan langkah pion H2 ke H4, maka terbentuklah suatu daerah baru yang dibatasi oleh garis biru. Nah, sehingga menurut aturan, maka pion ini, dalam hal ini pion H4, pasti akan mencapai petak promosi di H8, karena raja di petak B2 tidak akan mampu mencegah terjadinya promosi. Perhatikan diagram berikut ini. Diagram berikut atau keadaan berikut dapat kita jumpai pada permainan babak akhir. Nah, jika putih diberikan kesempatan untuk melangkah, kita sebaiknya melakukan langkah yang mana? Apakah langkah pertama pion di H5 ini kali pion hitam di G6, atau pion di H5 langsung maju ke petak H6 untuk tujuannya nanti mencapai petak promosi di H8. Jika kita tidak hati-hati dan melakukan langkah pion putih di petak H5 kali pion hitam di petak G6, maka akan terjadi sehingga terbentuk daerah baru yang dibatasi oleh garis berwarna biru. Karena giliran melangkah adalah hitam pada saat ini, maka Raja Hitam dapat masuk ke daerah yang dibatasi oleh garis biru tersebut. Kesimpulannya adalah pion putih di G6 pasti akan mengalami kegagalan untuk promosi di petak G8. Jika kita kembali ke diagram awal dan pada giliran putih melakukan langkah pion H5 langsung maju ke petak H6, maka akan terjadi dalam keadaan demikian, maka Raja Hitam yang berada di petak D5 dapat dipastikan tidak akan berhasil untuk mencegah pion putih yang berada di petak H6 untuk melakukan promosi di petak H8 sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan terdahulu. Demikian video tutorial kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.